Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf Rahmatullah. Di sini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang metode dan teknik-teknik pembelajaran. Pembahasan yang pertama yaitu tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini menurut Supriyanto, metode pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Artinya setiap guru itu harus mempunyai pedoman atau harus memiliki metode pembelajaran. Dan fungsi dari metode pembelajaran ini adalah supaya dapat tercapainya suatu hasil yang diinginkan oleh guru. Artinya hasil yang diinginkan itu dapat tercapai dengan adanya suatu metode pembelajaran ini. Dan metode pembelajaran ini hanya difokuskan kepada hasil atau tujuannya saja. Terus teknik-teknik pembelajaran, pembahasan yang kedua. Teknik-teknik pembelajaran adalah suatu rencana tentang cara-cara pendayagunaan dan penggunaan potensi yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengajaran. Teknik-teknik pembelajaran ini sangat berdampak terhadap kesuksesan kegiatan proses pembelajaran. Karena teknik ini harus dimiliki oleh seorang guru. Contohnya dalam metode diskusi, guru itu harus mempunyai teknik untuk siswa yang aktif itu seperti ini, terus siswa yang pasif itu seperti ini, sehingga teknik itu tidak dapat disamakan ketika melakukan metode diskusi. Untuk siswa yang aktif itu tekniknya ada sendiri, sedangkan yang siswa yang pasif ada sendiri. Terus metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara mengajar dengan penyajian materi, penuturan dan penerangan lisan oleh guru kepada peserta didik agar siswa aktif dalam proses belajar mengajar. Metode ceramah ini sering digunakan oleh guru-guru. Akan tetapi, jika metode ini diteruskan atau dilakukan secara terus-menerus, justru malah tidak efektif. Hasilnya itu sangat tidak sempurna, karena harus dilakukan atau ada pembaruan lagi, teknik-teknik yang baru itu harus dimunculkan. Contohnya seperti metode eksperimen, metode proyek, metode diskusi. Kalau guru yang menerangkan terus-terusan itu, siswa itu akan merasa jenuh karena setiap hari mendengarkan guru terus menerus, tidak ada kesempatan untuk siswanya itu berpikir kritis, karena tidak ada kesempatannya, karena gurunya itu terus-terusan menerangkan. Yang selanjutnya yaitu metode proyek. Metode proyek atau unit adalah cara penyajian pelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. Metode proyek ini biasanya guru itu akan membuat siswanya itu menjadi beberapa kelompok, kemudian untuk menyelesaikan suatu soal atau suatu permasalahan, sehingga permasalahannya itu dapat diselesaikan. Karena
setelah dibentuk kelompok itu, seorang siswa itu harus berdiskusi, harus berpikir secara kritis untuk mencapai sebuah tujuan dan menjadi milik kelompok itu secara bersama. Selanjutnya yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen sendiri itu adalah sebuah percobaan. Apapun yang dilakukan dengan niatan untuk melakukan percobaan itu adalah sebuah eksperimen. Metode eksperimen adalah cara pelajaran di mana peserta didik melakukan percobaan. Nah, ini percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang diperoleh. Contohnya, yang biasanya meniup balon dengan mulut, seorang siswa itu melakukan eksperimen bagaimana cara meniup balon itu dengan pakai suatu benda. Contohnya dengan botol. Kan bisa saja botol itu bisa mentransformasikan udara ke balon itu, sehingga balon itu dapat berkembang atau dapat besar gitu balonnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi audiens dan apa yang saya terangkan ini dapat dipahami. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan materi selanjutnya, yaitu metode diskusi. Diskusi merupakan alternatif memberikan jawaban dalam penyelesaian permasalahan. Metode diskusi bukanlah percakapan atau percakapan biasa, namun diskusi muncul karena ada masalah yang memerlukan jawaban atau pendapat yang beragam dari peserta didik. Metode diskusi salah satu relevan digunakan dalam pembelajaran PAI untuk melatih kecakapan berpikir. Selanjutnya, metode bermain peran. Metode bermain peran merupakan suatu cara penguasaan materi pelajaran melalui pengembangan dan penghayatan peserta didik. Metode bermain peran juga terkait dengan pengembangan kemampuan peserta didik terhadap pemecahan masalah, khususnya terkait dengan kehidupan sosial melalui peragaan tindakan. Penerapan metode bermain peran pada proses pembelajaran PAI harus diformulasikan melalui tindakan peran yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya, metode pemecahan masalah atau problem solving. Metode pemecahan masalah atau problem solving merupakan cara memberikan pengertian dengan menstimulasi anak didik untuk memerhatikan, menelaah, dan berpikir tentang suatu masalah untuk selanjutnya menganalisis masalah tersebut sebagai upaya pemecahan masalah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode sosiodrama. Metode sosiodrama ialah cara mengajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan memainkan peran tertentu yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Seperti metode bermain peran dalam metode sosiodrama, peserta didik dibina agar terampil mendramatisasikan atau mengekspresikan sesuatu yang dihayati. Selanjutnya, metode demonstrasi. Handar Tiningsiha sebagaimana mengutip dari Muhyiddin Syekh bahwa metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara menerapkan barang, kejadian, aturan dan
urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pelajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Praktek metode demonstrasi dalam pembelajaran PAI dapat dilakukan untuk memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik terkait dengan materi pembahasan. Selanjutnya, metode karya wisata. Metode karya wisata pada pembelajaran PAI dengan mengajak peserta didik keluar kelas atau sekolah menuju tempat tertentu untuk meneliti, menyelidiki, atau mempelajari hal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu dari metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Metode ini dimaksudkan untuk merangsang untuk berpikir dan mengimbau dalam mencapai kebenaran. Dari kejelasan tersebut yaitu metode tanya jawab yaitu kita harus sebagai guru kita itu harus ngasih metode ini. Soalnya ini juga penting untuk berpikir peserta didik kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dari metode tanya jawab. Nah, tanya jawab dalam pembelajaran bagian aktivitas untuk mencari tahu tentang penguasaan bahan atau materi ajar pada peserta didik. Penerapan metode tanya jawab dalam proses pembelajaran PAI dapat menutupi kelemahan metode lain. Berarti metode ini yaitu berfungsi untuk menutupi kelemahan metode lain kayak gitu. Ya, metode apa saja yang dari metode-metode lainnya seperti ya kayak metode sebelumnya kayak gitu. Melalui bertanya peserta didik dapat memahami materi yang belum dipahami kayak gitu. Lanjut, metode drill atau latihan. Dijia Marah menjelaskan metode latihan biasa juga disebut dengan metode training. Merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Selain itu, metode ini dapat juga digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. Nah, ini menurut Dijia Marah yaitu metode ini menjelaskan bisa juga dinamakan metode training, yaitu merupakan cara mengajar baik untuk menanam kebiasaan. Yaitu metode latihan ini bisa menanamkan keterbiasaan seorang peserta didik kayak gitu, dan ketangkasan, ketetapan. Ya, kita harus melakukan metode latihan. Pada dasarnya sasaran penggunaan metode ini dalam proses pembelajaran PAI adalah untuk memberikan keterampilan pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan tertentu lah kayak gitu kan. Lanjut, metode mauizah atau nasihat atau peringatan. Mu'aizah berarti takdir atau peringatan. Orang atau pendidik yang memberi nasihat hendaknya berulang kali mengingatkan agar nasihat itu meninggalkan kesan sehingga orang tersebut yang dinasihati tergerak untuk mengikuti nasihat itu. Ini metode mauizah yaitu peringatan yaitu orang atau pendidik yang memberi nasihat hendaknya berulang kali mengingatkan agar nasihat itu meninggalkan kesan sehingga orang tersebut yang dinasihati tergerak untuk mengikuti nasihat itu. Nah, kita seorang yang penasehat itu kita harus berulang kali menasihati agar nasihat yang kita berikan kepada si penerima nasihat itu biar dilakukan atau biar diikuti. Nah, itu sekian dari kelompok kami yaitu kelompok 6. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.